Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komunitas. Sahabat komunitas semuanya, lama tidak jumpa. Ya namanya channel komunitas, kita memang belum bisa menyapa secara terjadwal ya sahabat komunitas. Sebenarnya list narasumber yang mau kita ajak untuk tampil ini banyak, tapi karena mungkin keterbatasan waktu, ada pandemi, ada janjian yang belajar, akhirnya kita juga mencari waktu. Dan alhamdulillah setelah sekian lama kita menjadwal ketemu dengan Mas Fadilah Putra yang pada sore ini akan bergabung dengan kita dan temu jadwal, dan kita sekaligus polling nih ya, podcast keliling ya. Ini pertama kalinya podcast Avirus ini keliling mengunjungi narasumber biar ganti suasana. Jemput bola. Dan saya tidak sendirian, saya ditemani sama Novia yang nanti juga akan ikut menggali lebih dalam tentang narasumber yang hadir bersama kita, Mas Fadilah Putra. Siap. Baik Mas, apa ya Mas? Alhamdulillah. Mas Fadilah Putra ini adalah tokoh ya, tokoh nasional sebenarnya, dan menjadi salah satu generasi awal Avirus. Avirus itu berdiri tanggal berapa Mas? Kemarin itu ada perdebatan kemarin. Ada perdebatan dan rahasia gitu ya. Akhirnya muncul di publik waktu halal kemarin. Jadi 20 Mei 1998 itu yang secara tertulis menjadi kelahiran komunitas Avirus itu sebenarnya masih debatable ya. Tapi kira-kira sekitar itulah mungkin ya. Mas Fadilah Putra pernah menjadi ketua Avirus tahun berapa Mas ya? Tahun 99 ya atau 2000 ya sekitar itu. Ya, sekitar 99. Setelah Mas Saiful Arif ya. Setelah Mas Saiful Arif. Mas Dedi. Oh Mas Dedi ya. Saya Mas Dedi terus digantikan sama Mas Pare setelah Mas Fadilah Putra ini. Jadi habis Mas Pare Mas Yoyo karena memang ada ini ya, ada pengembangan kelembagaan waktu itu sehingga kita menjadi komunitas Avirus. Akhirnya kembali ke TikTok. Kembali lagi. Mas Fadil, gimana melihat Avirus hari ini Mas? Mungkin meskipun kesibukannya banyak, tapi kan juga duduk di Dewan Pengawas dan sesekali juga masih membantu Avirus. Avirus hari ini pandangannya Mas Fadil gimana? Semakin redup atau gimana? Ya, hal yang pertanyaan yang paling paling sulit untuk dijawab itu ketika menanyakan tentang sebuah organisasi kepada orang yang dulunya pernah ada di organisasi itu. Sulit itu ya? Ya, karena apa? Karena kemudian ujung-ujungnya pasti jawabannya klise. Tiap zaman ada tantangannya sendiri dan sebagainya. Itu adalah jawaban yang paling moderat dan akomodatif ya untuk menyembunyikan bahwa sebenarnya banyak kekecewaan atas ekspektasi yang dibayangkan dulu dan kemudian tapi ya itu tadi tiap orang kan punya perspektif sendiri gitu, lembaga itu harus diarahkan kemana dan sebagainya. Ada zaman tersendiri. Ya, tapi banyak mimpi-mimpi kita kalau kita bayangkan misalnya itu berarti berapa puluh tahun yang lalu ya, sekitar 20-an tahun yang lalu. Waktu itu kita kumpul ya sambil ngopi, kemudian bermimpi tentang masa depan, dan masa depan itu sekarang itu sudah ada di depan mata kita 20 tahun kemudian ya. Kalau di film itu 20 years later gitu. Ternyata masih ngopi dan berbicara tentang masa depan. Tapi kalau harus jujur, Mas Fadil, tadi kan kalau bahasanya klise tidak mencoba untuk masuk lebih dalam atau barangkali menyinggung ya atau memberi kritikan yang keras. Tapi kalau ini sebagai bentuk motivasi atau sebagai bentuk cambukan lah buat teman-teman Avirus hari ini dengan cita-cita yang dulu dicanangkan. Kira-kira apa yang luput ini? Ya, ini saya ganti pertanyaannya ya. Jadi saya lihat Avirus tetap konsisten ya, selama 20 tahun. Konsisten ngopi. Selama 20 tahun. Tapi bahwa kita ini dijaga oleh oleh persepsi publik ya terhadap diri kita. Jadi kalau saya ketemu dengan orang-orang yang dulu pernah berinteraksi dengan Avirus itu citra Avirus itu masih tetap. Kelompok anak muda yang kemudian berdiskusi, kemudian mendalami berbagai hal dengan perspektif yang khas gitu ya. Pandangan yang kritis tetapi disampaikan dengan santun. Yang membuat orang ketika mau masuk ke Avirus itu harus siap-siap, kalau nggak baca buku kemudian mereka merasa ini itu citra itu masih ada, dan ini adalah modal yang sangat. Padahal itu citra dulu ya, maksudnya
representasi atas realitas di komunitas yang dulu. Ya itulah jasa-jasa kami. Terima kasih senior. Iya. Terus kalau ini Mas, berkenaan dengan cita-cita yang dulu ya, kan ada step-step yang diharapkan ya. Seharusnya Averus hari ini itu apakah sudah dalam track yang dulu dibayangkan atau ada yang ditinggalkan barangkali yang seharusnya dulu ada itu ya. Harapannya kan dulu kita punya penerbitan sendiri, punya kampus sendiri. Oh iya. Kemudian kampusnya minimal ya lantainya 27 lantai atau berapa itu cita-cita kita ya. Kita sudah memulai dengan 1 lantai ya. Nah ini saya kira sudah ada progres ya. Jadi cita-cita 27 sekarang sudah ada 1 lantai. Jadi lantai 2-nya itu yang di tempat nyimpan berkas-berkas gudang itu, nah itu nanti pelan-pelan jadi lantai 2 sampai nanti suatu saat ini. Wah, benar-benar. Kita kampusnya itu yang masih jadi cita-cita ya. 20 tahun yang lalu cita-cita, 20 kemudian cita-cita. Ini ke kampus. Gimana Nov? Ini ada yang mau digali dari Mas Fadil. Oke, seperti tadi yang dijelaskan Mas Rian tentang Bapak Fadilah Putra. Bapak Fadilah Putra ini juga berprofesi sebagai dosen. Nah, salah satunya dosen di Pascasarjana Universitas Brawijaya. Nah, di tengah kondisi pandemi ini, kegiatan-kegiatan mengajar di kampus oleh Bapak Fadilah ini apakah terjadi kendala atau ada yang berubah gitu Pak? Ya kalau dari sisi prosesnya jelas berbeda ya menurut kita. Jadi kalau sebelumnya memang kita harus ketemu langsung dengan mahasiswa, bisa gojologi mahasiswa, bisa marah-marahin langsung. Kalau sekarang kan mau marah-marahin terus kameranya di off-kan, jadi ya kita kurang leluasa dalam mana. Tapi yang penting bahwa kita harus kreatif ya, Jadi menjadi seorang pengajar itu kan jangan lupa bahwa tujuannya adalah untuk mentransformasi pengetahuan. Nah kalau misalnya dengan tatap muka langsung itu katakanlah dianggap karena sudah bertahun-tahun ya saya mengajar itu sudah tahun 2000-an ya 2000. Bahkan dulu saya ingat waktu masih di Averus awal-awal itu saya masih naik angkot kemana-mana dan kampus saya pertama dulu sebelum di Brawijaya itu mewajibkan semua dosen itu harus pakai dasi. Dan saya tidak punya sepeda motor dan jadi saya naik angkot dan pakai dasi kemudian bawa tas ya, kemudian sama salah satu penumpang Mas jualan apa gitu. Nah itu saya ingat berapa puluh tahun yang lalu ya. Nah akhirnya kemudian tiba-tiba di tahun sebenarnya ini bukan hal yang baru ya, tiba-tiba dipaksa untuk melakukan perguruan daring yang saya sudah refleks ya, mengajar itu sudah menjadi bagian dari refleks saya. Seperti Mas Kian misalnya karena ahli bela diri itu kan, jadi begitu ada udah langsung refleks gitu. Refleks lari maksudnya. Nah saya ini juga itu sudah menjadi refleks ya. Kemudian refleks saya harus berubah karena hal seperti ini. Tapi kita nanti lihat karena yang semester kemarin itu memang sudah ya. Ini kan semester yang baru ini memang full. Kalau yang semester kemarin kita masih sempat kuliah kira-kira 2 bulanan gitu. Kemudian di tengah perjalanan kita harus daring dan itu memang agak sedikit ya tergagap-gagap ya karena ya, teknologinya, mahasiswanya, kemudian belum lagi berhadapan dengan administrasi ya, bahwa ini harus dilaporkan, kemudian absennya gimana, jadi itu memang masih ada perlu ya, tapi harapan saya sebenarnya ke depan ini kuliah daring ini bisa lanjut ya, karena ternyata tetap lanjut meskipun nggak 100%, karena memang ada sisi positif dari perkuliahan daring yaitu apa yang saya sebut dengan adaptive learning. Adaptive learning itu sebenarnya intinya kuliah daring itu bukan pandemi ya, bukan karena kita harus jaga jarak, bukan karena harus memutus rantai penularan COVID, tapi adalah terletak di adaptive learning. Karena proses belajar itu memang harus enjoy. Jadi kalau kayak kuliah konvensional kan ada mahasiswa dan bahkan di kampus saya itu ada kuliah itu jam 7 pagi. Jadi ada mahasiswa masuk ke kampus belum mandi ya karena terpaksa harus kuliah jam 7 aja dia. Jadi kalau pakai pembelajaran daring ini apalagi yang bersifat asinkron itu mereka bisa adaptive learning, jadi mereka bisa belajar kapanpun dan dimanapun. Tapi itu tetap harus belajar. Jadi merdeka belajar itu bukan kan yang merdeka itu adalah belajarnya, bukan merdeka tidak belajar. Tapi belajarnya wajib, tapi ada ada fleksibilitas. Nah selanjutnya
Bapak Fadila ini juga berprofesi sebagai Direktur PSLD di Universitas Brawijaya. Nah, ngomong-ngomong tentang PSLD ini, kesibukan Bapak Fadila sekarang ini dengan pandemi ini apa sih Pak tentang PSLD? PSLD itu apa maksudnya? PSLD itu Pusat Studi dan Layanan Disabilitas. Nah, jadi mungkin saya cerita sedikit ya. Jadi tahun 2012 itu sebelum saya berangkat studi S3, waktu itu ada salah satu mahasiswa saya, dia membuat skripsi dengan menggunakan metode action research. Nah, metode action research. Nah, metode action research ini kemudian saya push dia bahwa metode action research itu harus terlibat langsung dan menghasilkan sesuatu yang real. Gitu. Nah, kemudian isu yang diangkat pada itu adalah isu disabilitas. Dan kebetulan waktu itu saya baru pulang dari Amerika dan saya memang sudah memiliki semacam pertanyaan besar ya. Kenapa ketika saya kuliah di Amerika dulu teman ngobrol, saya teman ngopi di kampus segala macam itu ya ada yang tunanetra, kemudian ada yang pakai kursi roda itu saya temui lalu lalang banyak mereka. Nah, saya biasa ya. Iya, biasa. Nah, ketika saya pulang, saya baru terkejut bahwa kok di kampus saya kok jarang saya menemui mereka. Padahal di luar negeri itu mereka sudah ada di mall, di mana di jalan, mereka sudah biasa lah. Nah, ini saya dorong dia untuk. Dan kebetulan salah satu teman kuliah saya di Amerika dulu juga memang dia mendalami isu tentang disabilitas. Nah, akhirnya ketika dia aktif di Helen Keller Institute, pada saat itu Helen Keller itu salah satu tokoh disabilitas internasional ya, netra dan dia luar biasa. Nah, ketika saya pulang, kemudian ada mahasiswa saya itu, kemudian saya kasih isu tentang disabilitas dan dia tertarik dan dia membuat sebuah riset, action research, dan hasil dari action research itu adalah terbentuknya sebuah lembaga di UB yang kemudian kita sebut dengan PSLD atau Pusat Studi dan Layanan Disabilitas. Nah, tugasnya waktu itu saya sampaikan pada Pak Rektor bahwa PSLD ini akan memastikan diterapkannya apa yang disebut dengan affirmative action. Affirmative action itu karena apa? Karena kondisi sekarang itu kurikulum yang ada di SLB itu berada di bawah kurikulum yang ada di sekolah normal. Sehingga kalau lulusan SLB level SMA atau SMA LB itu disuruh mengerjakan soal senam PTN dan sebagainya, jelas nggak akan bisa karena mata pelajaran kelas 3 mereka berbeda dengan mata pelajaran kelas 3 di sekolah umum. Sehingga satu-satunya jalan untuk bisa membuat mereka memiliki akses untuk kuliah di perguruan tinggi yang melalui affirmative action, jangan melalui yang kompetitif terbuka itu. Nanti suatu saat ketika sudah dibenahi ya, mulai dari SD, LB, SMP, LB sampai SMA, LB sudah dibenahi dan sudah diterapkan sekolah inklusif. Jadi tidak ada lagi sekolah luar biasa karena semua sekolah itu sudah menjadi luar biasa karena menerima mereka. Nah, baru kita akan membuka akses secara terbuka. Nah, ini sudah berjalan. Kemudian tahun 2019 saya berakhir sebagai ketua PSLD dan kemudian saya sekarang menjadi wakil direktur di Pasar Sarjana. Dan mulai tahun ini kita membuka S2 untuk studi disabilitas. Nah, S2 kita di UB ini juga menjadi satu-satunya dan pertama, persis seperti PSLD dulu, satu-satunya dan pertama di Indonesia. Ada perguruan tinggi yang memiliki unit, di mana unit ini kemudian melakukan affirmative action itu belum ada satupun kampus tahun 2012. Yang kemudian kuliahnya tidak hanya di jurusan pendidikan luar biasa, kuliahnya mereka ada di ekonomi, ada di teknik apa segala macam. Karena kalau yang di kayak di kampus-kampus yang punya PLB itu di Papua itu kuliahnya ya di jurusan disabilitas. Kalau kita di UPT mereka kuliah, bahkan kita tidak punya jurusan disabilitas, sehingga pilihan mereka kuliah ya di fakultas itu, di fakultas hukum dan sebagainya. Tapi mahasiswanya nggak hanya penyandang, mahasiswanya di Batu, khusus di Batu, ya, di Batu. Salah satu bentuk afirmatif. Iya, jadi mahasiswa di Batu kuliah elektro, kemudian kuliah di perhimpunan teknik industri, kemudian di ekonomi, dan memang ada challenge ya, karena beberapa jurusan itu mereka menganggap bahwa ini nggak bisa karena harus bisa membedakan warna lah apa segala macam. Dan itu kita selalu komunikasi. Tapi sepanjang jurusan-jurusan itu bisa adaptif dengan kondisi mereka, yaitu. Nah, sekarang kita membuka S2, ya, S2 jurusan disabilitas. Nah, S2 kita ini juga yang pertama dan satu-satunya di Indonesia.
Kenapa saya kan begitu? Karena ada S2, tapi jurusannya adalah S2 pendidikan luar biasa yang disiapkan untuk menjadi guru di SLB. Nah, sementara kita ini adalah S2 tentang disability studies, yang tujuannya adalah mempelajari tentang bagaimana membuka akses. Dan pendekatan kita bukan pendekatan pendidikan, tapi pendekatan kita apa yang kita kenal, yang kita sebut dengan social model. Ya, pendekatan social model bukan medical model. Kalau medical model itu menganggap disabilitas sebagai penyakit yang harus disembuhkan. Kalau social model menganggap disabilitas itu sebagai identitas, seperti halnya ras, agama, budaya, keyakinan, dan disabilitas itu adalah identity yang harus direkognisi. Ya, direkognisi, kemudian ketika sama halnya misalnya ketika kita katakanlah kampus menerima mahasiswa asing, ya, menerima mahasiswa asing, kemudian dibukalah kelas internasional berbahasa Inggris supaya dengan kelas berbahasa Inggris itu semua mahasiswa dari berbagai negara bisa menempuh perkuliahan. Jadi kan memberikan perkuliahan dengan bahasa Inggris itu salah satu strategi agar materi bisa diakses oleh berbagai macam orang yang berbahasa berbeda. Nah, ketika kita bicara disabilitas, maka kita juga mempersiapkan bagaimana materi itu bisa diserap oleh orang dengan latar belakang kondisi fisik yang berbeda, yang tidak bisa melihat itu bagaimana, yang tidak bisa mendengar itu bagaimana, yang tidak bisa naik tangga itu seperti apa, dan itu yang dinamakan dengan social model. Nah, sehingga kita berharap nanti dengan S2 disabilitas di BI, ya kita bisa lebih ukuran kasarnya ya. Kalau sampean ke mall, kalau sampean ke pasar, atau sampean jalan-jalan pagi, misalkan minggu kemana-mana itu bisa melihat mereka ada di situ. Mereka selama ini tidak ada di situ bukan karena mereka tidak mau, karena mereka nggak bisa mengakses ruang-ruang publik. Trotoarnya nggak bisa diakses, nggak ada guiding blocknya, kemudian tidak ada penerjemah bahasa isyarat, sehingga mereka ketika sana pun mereka nggak tahu ini sedang apa dan sebagainya. S2 apa yang ada di kali ini, social model ini tadi akan mendalami soal bagaimana membuka ruang-ruang yang selama ini tertutup sehingga mereka nggak bisa masuk dan mereka tidak terpenuhi hak konstitusi, bahkan bukan sekedar hak konstitusi, hak kemanusiaan mereka tidak terpenuhi. Ada istilah yang di publik itu disabilitas sama difabel. Teman-teman sering menganggap bahwa disabilitas itu kata yang kurang pas, harusnya difabel diferensial ya, yang berbeda. Menurut Mas Fadil bagaimana itu? Ya, itu memang perdebatan yang cukup lama ya, meskipun akhirnya pemerintah Indonesia menggunakan istilah disabilitas. Ketimbang different ability, disability. Disability kan berarti tidak memiliki ability, dis berarti yang tidak memiliki. Nah, padahal mereka memiliki, sebenarnya harus, tapi berbeda. Misalnya katakanlah begini, dulu kita pernah mensimulasi teman-teman tunanetra, teman-teman tunarungu, tuli, mereka lebih nyaman dengan tuli karena itu identitas mereka. Dan ada juga organisasi LSM yang namanya Akar Tuli. Nah, teman-teman tuli ini dia lebih bisa konsentrasi dibandingkan yang kenapa? Karena ketika mereka misalnya mengerjakan paperwork atau melakukan perhitungan akuntansi segala macam ini tidak terlalu banyak distraction sehingga mereka bisa lebih fokus, bahkan jauh lebih maksimal hasilnya dibandingkan yang non disabilities. Nah, sehingga ability mereka itu lebih unggul pada sisi. Atau ketika tunanetra misalkan kalau kita misalnya di malam-malam tiba-tiba lampu mati terus bingung ngapain mereka biasa aja, dan mereka mungkin malah ketika terjadi blackout dan sebagainya menjadi pemandu, mereka justru akan menjadi pemandu dan mereka gini loh caranya menghadapi situasi seperti itu, malah itu yang dinamakan different ability. Kalau disability mereka sama sekali nggak memiliki ability, tapi kalau different ability mereka punya ability yang itu berbeda dengan kita. Tapi itu hanya istilah saja ya, yang penting kan ya, yang penting itu tadi ada awareness. Maka kita salah satu program yang pokok yaitu adalah disability awareness. Misalnya gini, misalnya ketika ada tunanetra, kemudian Anda ketemu dengan mereka, terus Anda nggak tahu harus berbuat apa, lalu kita bingung ini apa ini orang ini ya, serba salah nanti gini dia marah itu kita nggak tahu, dan itu sudah punya bahwa tunanetra itu maunya siapa ya, kelompok tuli itu harusnya diapain, ada kajiannya ya, ada kajian. Misalnya
apa namanya, kalau tunanetra kalau nuntun itu kita harus ada di depan, jangan di samping. Kalau di samping kan sama aja, kita kan juga nggak tahu ini, tapi kita di depan, jadi apa namanya, dia suruh pegang tangan kita, kemudian kita ada di depan, di belakang kita. Itu kalau di tempat-tempat yang baru, tapi kalau mereka itu punya apa ya, punya kecepatan dalam memahami ruang. Jadi mungkin 1-2 kali mereka sudah hafal. Kalau kita mungkin masuk ruang beberapa kali, 10 kali, kemudian disuruh merem, kita nabrak tembok ya. Tapi kalau mereka itu 2 kali, 3 kali aja masuknya kan langsung sudah kenal, tidak perlu lagi banyak bantuan atau pintunya di mana, jendelanya di mana, mereka kan. Nah itu yang ekspektasi mereka, dan itu yang kita namakan dengan disability disability awareness. Untuk dosen-dosen itu di UB itu sudah kita tunjukkan bahwa ketika di kelas ini ada tunanetra, jangan ngajarnya seperti biasa, jadi pakai slide ya seperti gambar yang di atas ya, jadi kita bisa memahami ya kesimpulannya. Jadi dari gambar itu kita bisa memahami bahwa kondisi begini lah, kan itu nanti gambar apa kan, ya dijelaskan bahwa ada tunanetra ini, gambar ini adalah gambar seorang tua yang kemudian sedang mengasuh anaknya dan sebagainya. Nah dari gambar ini kita bisa melihat bahwa yang itu memang ya itu dia itu gambarnya. Nah ini kan berarti kita bisa simpulkan apa kesimpulan dari gambar itu ya, nah begitu kadang-kadang apa ya, kalau orang tidak diberi pemahaman, ya, mereka kemudian seringkali melakukan kesalahan yang itu sebenarnya tidak disadari, dan itu tidak berniat juga sebenarnya untuk melakukan itu, pengen menolong ternyata malah menyinggung gitu kan begitu. Nah ini kan menjadi menarik ya, karena memang diawali dengan awareness itu, apalagi di kampus ya, yang diharapkan kampus kan bisa mengakses banyak ruang termasuk kebijakan. Nah ekspektasi hari ini bagaimana Mas Wadil? Ini kan bagian dari pengaruh utamaan ini kan ya, awareness terhadap apakah disabilitas atau differentiability tadi itu. Nah apakah hari ini sudah mulai banyak awareness juga yang terjadi di kalangan pemegang kebijakan, apakah pemerintah daerah atau secara nasional, kayaknya sudah mulai menjadi agak populer. Hanya populer dari istilah publik, tapi apakah secara awareness tadi sudah mulai ada potret di mana? Ya, jadi undang-undang tahun 2017 itu sudah diterbitkan undang-undang nomor 8 tentang disabilitas. Nah, sehingga perjuangan dari teman-teman yang selama ini memperjuangkan isu disabilitas ya sebagai bagian dari kelompok minoritas itu sudah membuahkan hasil karena sudah ditetapkan undang-undang. Tapi sepertinya tidak masuk di Omnibus Law kemarin. Padahal di situ sudah ada campur juga tentang pekerjaannya. Nah, di dalam undang kemudian sudah turun juga menjadi peraturan pemerintah, ya, meskipun masih debatable ya, masih ada kontradiksi antara undang-undang sama PP-nya, khususnya kata-kata wajib. Kalau di undang-undang itu ditulis bahwa sekolah ya atau unit pendidikan itu wajib menyediakan, bahkan pemerintah itu wajib, kata-katanya itu wajib. Tapi ketika jadi PP kemudian berubah menjadi dapat. Jadi boleh enggak, padahal undang-undangnya mengatakan hanya iya. Tapi ketika PP dirumuskan itu kan melibatkan banyak pihak dan anggapannya selalu bahwa itu mahal. Jadi membuat sekolah itu aksesibel itu adalah sebuah biaya yang mahal. Padahal sebenarnya kalau kita mau memulai itu kan bisa dari sederhana. Misalnya ada yang dinamakan dengan rem ya. Jadi kalau kita itu kan tangga begini. Nah kalau tangga ini kan tidak bisa diakses kursi roda. Maka solusinya adalah membuat rem. Nah rem itu tingkat kemiringannya maksimal 45 derajat misalnya dan ujung. Kalau curam itu yang namanya juga berbahaya malah justru. Nah kemudian mereka berpikir loh ini berarti semua tangga harus saya rombak jadikan semua. Padahal kan nggak begitu. Kalau pokoknya yang penting ada komitmen untuk membuat rem. Sampai punya bed berapa 50.000 ya udah kita cari pakan-pakan bekas yang ada di belakang itu, yang di gudang biasanya numpuk itu ya lalu kita amplas dikit kemudian kita tata sehingga ada rem, dan sehingga ketika orang kursi roda mau masuk mereka bisa masuk. Kalau remen punya uang berapa juta, oke kalau 1 juta udah kita bangun dengan semen yang permanen. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan itu bukan uang, komitmen, dan itu komitmen. Kalau kuatnya pakai papan bekas ya pakai papan bekas. Kalau kuat bangun sampai bagus seperti yang udah di luar negeri muter-muter segala macam itu ya bikin yang itu, tapi kita kan harus memulai.
Jangan saya punya uang 50.000 nggak cukup bikin rem, ya udah kalau gitu nggak usah bikin rem. Itu susah ya, menteknokrasikan komitmen sampai ke level sekolah itu agak susah ya kan. Makanya kalau di undang-undang itu, di undang-undang disabilitas itu, pemerintah daerah itu ada membentuk namanya ULD, Unit Layanan Disabilitas. Di Kota Malang ada ya? Belum ada, dapat dari kabupaten kota. Nah ini makanya kita S2 disabilitas yang kita pilih ini sebenarnya nanti akan mensuplai expert di bidang itu di seluruh kabupaten kota di Indonesia, sehingga tahu kan bentuknya seperti apa guiding block misalnya. Nah kalau guiding block itu kan kalau tuna netra, dia itu kan tidak membutuhkan rem, tapi dia membutuhkan guiding block. Kapan saatnya ini menggok, kapan saatnya lurus, perempatan itu seperti apa itu sudah ada. Jadi kalau aslian dia di kota-kota besar itu, Surabaya saya juga sudah bagus. Itu kan ada yang lurus panjang-panjang, ada yang lurus pendek-pendek, ada yang bulat-bulat dan sebagainya. Itu ada maksudnya sendiri-sendiri yang bisa dipahami oleh netra. Kalau panjang-panjang ini berarti jalannya lurus panjang. Kalau pendek-pendek mungkin dia sudah mendekati perempatan atau mendekati tikungan. Nah kalau ada bulut-bulutnya di tengah itu ada apa namanya itu dia bisa perempatan atau bisa tikungan atau bisa juga akhir dari trotoar itu. Itu yang guiding block tadi itu ya. Nah sehingga ruangan itu harus dikasih tulisan pakai huruf braille sehingga oh ini ruangan ini toilet. Itu kan harus dibedakan. Meskipun belum ada unit ULD ya, belum ada ULD, tapi kan sebenarnya beberapa potret fasilitas publik kan sudah ke sana, masjid besar, beberapa mall dan sebagainya kan sudah. Nah itu menarik itu. Jadi teman-teman KSLD itu sekitar tahun 2018 atau 2017 bekerja sama dengan PBNU itu menerbitkan buku fikih disabilitas. Nah, fikih disabilitas. Jadi kalau misalnya standar fikihnya itu adalah kalau najis yang ada di luar itu kalau masuk ke masjid itu nggak boleh. Nah, bagaimana dengan orang bertongkat? Apakah orang bertongkat kemudian nggak boleh pakai masuk masjid? Kalau nggak boleh masuk masjid harus disetujui dulu. Ada nggak fasilitas itu di masjid? Sampai segitunya. Jadi itu sudah diatur semua. Kemudian ketika ijab kabul, Mas Rian misalnya mau menikah, bisu, mau menikah, misalnya saya bisu mau menikah, ya kan ijab kabul, mau menikah lagi tuh. Nunggu. Nah, menikah lah dia ternyata tunawicara atau bisu. Gimana kok pintunya? Jawabannya seperti apa? Nah itu juga diatur dalam fikih. Kemudian dia tuli nggak dengar kapan, kalau tuli mungkin bisa dikode ya. Atau misalkan dia tuli kemudian bagaimana cara dia mendengarkan ini dan yang agak sulit lagi itu adalah tuli itu teman-teman tuli itu dia mengkonseptualisasi sesuatu itu berdasarkan apa yang dia lihat. Misalnya saya menceritakan tentang neraka ke Mas Rian dan menceritakan surga ke Mbak Novi. Itu kan saya menceritakan Mas Rian neraka itu. Contohnya apa sekarang? Jadi itu neraka itu api panas dan kalau dimasukkan situ akan terbakar. Di surga itu ada sungai-sungai dan sebagainya. Itu kan kemudian tertanam di benak kita atas apa yang kita dengar. Bagaimana menjelaskan neraka kepada tunarungu? Pengajian di Jumatan mereka sudah pernah dengar konsep Tuhan itu seperti apa mereka. Nah itu maka kita juga sudah memasukkan itu dan luar biasa support dari PBNU pada saat itu. Kemudian menerbitkan buku tentang fikih disabilitas dan mudah-mudahan itu nanti ya bisa dijadikan acuan untuk masjid-masjid atau pondok-pondok pesantren sehingga harus ada solusi lah intinya gitu. Kalau najis nggak boleh masuk ke masjid, orang pakai tongkat, solusinya gimana? Jangan dibiarkan dia nggak bisa masuk masjid. Artinya nyambung dengan pertanyaan saya tadi bahwa ini tidak hanya urusan pemegang kebijakan. Awareness ini tidak harus dimulai dengan kebijakan, gitu kan? Adanya kesadaran, apalagi lembaga-lembaga sosial sekelas lembaga Kementerian BNO sudah membuat langkah itu, dan ini diharapkan juga bisa awareness semakin luas, kesadaran itu kemudian semakin luas. Meskipun per hari ini juga masih banyak kebatasan itu ya. Ya ini kan sebenarnya kajian ini secara lebih besar lagi kan ada istilah inklusi ya, inklusi sosial. Ini posisinya bagaimana kan? Tidak hanya yang
kurang mendapatkan akses terhadap layanan, fasilitas, pembangunan dan sebagainya, tidak hanya difabel tadi itu ada pergaulan, sehingga ini dianggap masuk sebagai kajian inklusi. Apakah sudah tepat atau memang harus dipartisipasi? Ya, saya kira jadi ada satu ilustrasi yang sangat bagus dari kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu, kalau misalkan kita ke Blitar di Pecel, ya itu kan Pecel dikasih pulupan, ya, kasih pulupan, sambal tumpang, itu Kediri. Oh ya Kediri, ya, ini bedanya. Itu dari apa namanya, kalau di Blitar, bukan di luar negeri itu ada minuman namanya ceviche ya, atau dari luar negara itu hampir perang gara-gara ini klaim ceviche itu milik Peru atau milik Fiji. Jadi Pecel Blitar dan Pecel Kediri itu saya kita di overlap bisa perang itu. harus jelas ini. Nah kalau kita beli pecel itu kan itu ada pulupan. Oke. Nah kemudian kita kasih dressing, ya dressing itu sambal pecel. Susah ini jamu. Kita kasih dressing, peanut dressing, peanut dressing sambal kacang. Nah tentu si pecel itu akan lebih nikmat kalau dressingnya itu merata. Ya. Gimana cara memastikan bahwa itu rata? Ketika itu ada kulupan kita kasih dressing. Nah dressingnya ini adalah kue pembangunan. Okay. Kulupannya itu adalah masyarakat. Nah untuk memastikan semua masyarakat itu tersenggol, tersenggol oleh si dressing tadi, yang kita lihat adalah kulupan yang ada di paling bawah itu kena nggak? Kemudian yang di tengah itu kena nggak? Nah, ya, sehingga ketika semua kulupan itu terselimuti oleh sambal pecel tadi itu secara merata, nah itulah yang dinamakan tentang pembangunan inklusif. Ya, jadi nggak hanya yang di atas saja yang kena, ini kemudian setelah itu dimakan di bawahnya kok nggak ada, udah ditinggal dibuang ke tong sampah. Nah, sehingga yang bisa dinikmati dari pembangunan itu ya harus semuanya terkena oleh dan ketika semuanya terkena itu nikmat sekali ya. Sekali. Nah di si pepatah itu mengatakan, karena pepatah itu dari salad ya, dari salad smart dressing. Jadi untuk memastikan itu ya lapisan terbawah itu kena enggak dari dressing. Dan itu prinsip dari pembangunan inklusif itu bagaimana memastikan itu sampai. Nah rata-rata kemudian orang mengatakan bahwa nggak usah bikin trotoar mahal-mahal yang ada remnya, ada kuning-kuning apalah itu segala macam, toh orangnya cuma berapa. Cukup dengan solidaritas sosial, selesai dan itu dengan bantuan-bantuan sumbangan dan sebagainya, kemudian belas kasihan. Nah itu ditolak oleh sosial model. Jadi ini bukan charity. Ini adalah, jadi ada dua, social model dan right based model. Ini nanti kita akan lanjutkan di panjang karena ini kan satu semester. Nah tadi kan sudah bicara tentang inklusivitas. Nah ngomongkan inklusivitas, ada istilah tentang desa inklusi nih Pak. Nah menurut Bapak Fadil sendiri desa inklusif itu seperti apa dan bagaimana sih? Oke, jadi gini, di Undang-Undang Desa itu kalau kita lihat di materi-materi sosialisasi di awal itu kan ada satu penjelasan tentang desa lama dan desa baru. Ya. Nah, ini menurut saya ini penjelasan ini perlu agak sedikit kita koreksi karena desa yang ingin kita munculkan itu justru desa yang lama, tapi desa lama yang lama sekali, desa lama pada era Undang-Undang 5 tahun 79, tapi yang desa yang asli. Jadi sebenarnya adalah desa lama dan desa asli. Justru yang baru itu yang kemudian direkayasa oleh Orde Baru sehingga desa itu menjadi tidak berdaya, itu yang baru. Nah, desa lama itu desa yang sebelum dikerdilkan itu. Nah, justru yang kita ingin munculkan adalah desa asli. Kenapa? Karena kalau kita menarik ke akar akar ideologi atau akar teoritik dari masalah inklusivitas itu ada penjelasan kelompok atau pemikir yang disebut dengan neo-Durkheimian yang menganggap bahwa ada dua istilah ya, yang itu kelihatannya sama-sama baik tapi sebenarnya maknanya berbeda. Dua istilah ini yang kita sebut dengan kohesi sosial dan integrasi sosial.
Ya. Nah, akar masalahnya itu karena ada eksklusi sosial. Jadi solusi untuk mengatasi eksklusi sosial itu ada dua track. Track pertama adalah apa yang disebut dengan menciptakan yang disebut dengan kohesi sosial. Track yang kedua adalah menciptakan apa yang disebut dengan integrasi sosial. Eksklusi sosial, maksudnya eksklusi sosial seperti apa sih? Ya, kalau kita kembali ke doktrin yang klasik, doktrin yang klasik itu dia menganggap bahwa proses pengecualian, ya, kalau dalam bahasa Indonesia itu eksklusi itu kita sebut aja pengecualian, atau marginalisasi. Ya, marginalisasi itu atau pengecualian itu terjadi karena ada modernitas. Modernitas, kemudian orang bekerja secara formal, kemudian kapitalisasi berlanjut di situ. Nah, kemudian sistem modal produksi itu berjalan secara modern. Nah, sehingga banyak orang yang tidak bisa mengakses itu, dan akhirnya modernitas ini menjadi sumber penghidupan satu-satunya. Ya. Jadi perusahaan, perkantoran, bisnis itu menjadi sumber penghidupan satu-satunya. Yang dulunya itu hanya salah satu, karena ada modernitas itu menjadi satu-satunya, sehingga orang yang tidak bisa mengakses moda produksi yang berbasis pada modernitas ekonomi itu menjadi tereksklusi. Dan itu terjadinya di mana? Di kota. Ya, jadi makanya kemudian doktrin itu mengatakan banyak terjadi bunuh diri, banyak terjadi kriminalitas itu adalah karena ada orang yang tidak mampu untuk masuk ke dalam sistem sosial yang bersifat solidaritas organik. Organik itu tidak bisa diakses. Nah, sehingga terjadilah eksklusi sosial. Nah, siapa saja kelompok-kelompok ini? Ya, kelompok-kelompok yang secara identitas, ya, mereka tidak memiliki kapasitas untuk masuk ke dalam sistem. Ya, apa misalnya katakanlah perempuan yang selama ini terdomestifikasi, mereka tidak punya skill untuk masuk dalam ranah publik, ranah ekonomi yang bersifat organis tadi. Atau kelompok masyarakat adat yang sistem pendidikannya mungkin tidak mengikuti sistem pendidikan yang bersifat formal, ya, sehingga tidak punya ijazah dan sebagainya, mereka tidak bisa mengakses. Disabilitas juga termasuk, ya, karena sekolahnya tidak bisa memberi pendidikan pada mereka. Nah, ini kelompok-kelompok ini yang kemudian termarginalisasi. Nah, itu yang dinamakan dengan fenomena eksklusi sosial. Eksklusi sosial terjadi karena ada modernitas. Nah, kemudian bagaimana cara mengatasinya? Ada dua tadi, kohesi sosial dan integrasi sosial. Nah, bedanya di mana? Bedanya, kalau integrasi sosial, dia menganggap bahwa satu-satunya ruang untuk menghilangkan diskriminasi, untuk menghilangkan marginalisasi, itu melalui labor, ya, melalui status pekerjaan. Jadi tetap perspektifnya bahwa sistem sosial ekonomi yang bersifat organik itu adalah satu-satunya sumber penghidupan, ya. Livelihood itu hanya ada di modernitas ekonomi dan sosial. Sehingga kalau orang nggak bisa mengakses, ya di treatment, gimana caranya dia bisa masuk ke situ? Menyesuaikan sistem. Ya, menyesuaikan sistem. Dan ini ada seperti Todaro, kemudian Marshall, kemudian Peter Townsend, itu dia mengatakan bahwa ya labor market itu satu-satunya jalan untuk menuju pada integrasi sosial. Ya, jadi orang masuk ke dalam sistem ya ekonomi kan, ya, dapat uang, bisa berbisnis, dapat bayaran, bisa bekerja, dan sebagainya. Itu adalah pintu masuk untuk menghilangkan eksklusi sosial. Nah, kalau kohesi sosial itu berbeda. Kohesi sosial ini adalah sebuah upaya, ya tadi yang saya sebutkan sebagai desa inklusif itu, bahwa membuat agar sistem ekonomi yang bersifat materialistik tadi, sistem ekonomi dan sosial yang bersifat sangat organik tadi, itu menjadi salah satu. Jadi orang itu bisa menunjukkan identitasnya dengan caranya sendiri-sendiri. Dan itu terjadi di desa lama. Di desa lama itu pekerjaan itu tidak mengikat. Jadi mereka mungkin bertani, tapi kemudian ketika ada tetangganya butuh untuk rumah, mereka meninggalkan sawahnya, kemudian membantu tetangganya membangun rumah. Kemudian misalnya karena terjadi ikatan yang baik, mereka tidak memerlukan child care misalnya. Karena apa? Karena anak-anak di kampung itu sudah aman, karena semua orang sudah ikut menjadi babysitter, ya. Nah, babysitter itu kan muncul ketika terjadi atomisasi, karena orang tidak lagi memperdulikan orang lain, maka muncullah bisnis yang namanya babysitter, yang itu di desa klasik itu tidak ada. Ya, kemudian ya buruh, ya, yang dibayar harian, bulanan, mingguan segala itu muncul karena
kegotong royongan sudah tidak ada, maka kemudian orang harus membayar guru untuk melakukan ini dan sebagainya. Nah, kohesi sosial itu adalah jalur yang berbeda dalam kalau yang neo-Durkheimian sebenarnya yang ingin dituju itu adalah sebenarnya yang kohesi sosial tadi. Nah, cuman perspektif dari pembangunan modern hari ini itu arahnya lebih condong ke integrasi sosial yang tujuannya sebenarnya adalah lebih pada labor market, membuat labor market itu bisa diakses oleh kelompok-kelompok yang selama ini marginal. Nah, kalau yang kohesi sosial itu benar-benar menghilangkan akar permasalahan dari munculnya seperti yang tadi dikatakan bahwa modernitas kemudian segala sesuatu menjadi sangat atomistik. Nah, atomistik itu artinya individual, ya. Jadi uripmu ya tanggung jawabmu dewi. Nek kon butuh bantuan wong liya ya bayar. Itu adalah atomisasi. Kalau kohesi itu tidak ada. Karena apa? Saya ini hidup ya karena masih ada. Karena Mbak Novi ada hidup bersama karena kehidupannya interdependensi. Kalau saya kemudian punya kapasitas untuk membayar untuk melakukan segala tapi nggak ada orang yang mau dibayar atau tidak ada orang yang ini yang terus untuk apa uang yang saya punya? Nah, kohesi sosial itu sebenarnya merupakan jalur yang agak sedikit radikal. Mungkin sebagian orang menganggap itu utopia, rumit, tapi saya kira dalam konteks desa ini menjadi relevan. Kenapa? Karena di desa itulah sebenarnya harapan itu masih ada. Karena di kota, kalau mungkin menulis sejak abad ke-19 itu, karena saat itu di Eropa sudah terjadi modernitas dan pembangunan sudah begitu terpusat di kota. Nah, Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 ini melakukan rekognisi dan subsidiaritas pada desa. Nah, ini adalah momen menurut saya bahwa oke lah silakan orang di kota menjadi sangat atomistik, oke lah orang di kota menjadi sangat modern, orang di kota hidup dengan berbagai macam materialisme. Kita di desa mencoba untuk hidup dengan cara kita yang sesungguhnya asli yang tadi disebutkan sebelum 574 atau 579 dan 579. Itu desa lama yang sebenarnya harusnya direkognisi. Nah, ini masih ada harapan menurut saya. Masih ada harapan menurut saya. Bagaimana misalnya kita ambil contoh padat karya. Program padat karya itu adalah mematerialisasi kohesi sosial, ditransformasi dalam bentuk uang. Ya, kan tetap material, Pak. Iya, makanya ini harus menjadi mengapa itu terjadi? Karena desa hari ini ternyata juga sudah tergerus oleh modernitas juga, sehingga gotong royong dibayar. Nah, gotong royong itu kemudian menjadi sebuah komoditas ekonomi melalui padat karya itu. Nah, tapi kalau tidak di padat karya mereka juga butuh makan dan cara mereka makan di sirkulasi ini harus beli dan sebagainya. Ini saya kira dilema-dilema yang dihadapi program desa inklusif kita hari ini. Ada keterputusan sangat teoritik.